Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya jemaah ini sudah ngantuk. Kalau jemaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tertidur ibu. Diulangi lagi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habib Mustafa Muhammadin wa alihi ahli sidqi wal wafa. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurna sudah. Assalatu a'azza hudurul kiram, kepada yang terhormat yaitu adalah yang WA-an sama saya, yaitu adalah yang bernama Ibu Siti Khadijah. Ternyata beliau tidak hadir. Tapi beliau menyuruh saya hadir. Tak hadir. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan insya Allah sehat selalu. Amin ya Rabbal alamin. Lalu kemudian kepada ketua geng ini, siapa nama ketua gengnya? Ibu Haja Ani. Saya tak kenal sama beliau. Beliau juga tak kenal sama saya. Dan itulah yang namanya jodoh. Tapi mengapa jodoh saya bercanda, bahasa TikToknya bercanda. Lalu kemudian kepada yang terhormat yaitu adalah hadrah yang ada di sini. Masya Allah, tabarakallah. Turunlah saya dari mobil, lalu kemudian sampailah saya kemari. Saya sangka yang bawa hadrah yaitu adalah laki-laki. Ternyata emak-emak. Artinya apa? Bahwa tangannya mereka lebih keras daripada tangan saya. Jadi jangan macam-macam sama hadrah ini. Nanti kalau kena tempelin bahaya. Tapi Masya Allah, saya sangat bahagia berkumpul dan bertemu sama hadrah yang mengagumi, yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kepada yang terhormat yaitu adalah ustazah, ibu dosen, ibu guru, ibu rumah tangga yang besar ibu gelar yang mudah-mudahan semua bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan haji, dan insyaallah saya yang berbicara dulu. Amin amin. Daftar dulu. Baru amin. Saya sengaja tak duduk di atas kursi ini. Kenapa? Kalau saya duduk di atas kursi ini, itu tandanya bahwa ini bukan acara pengajian. Ini acara pernikahan. Berarti harus ada pendamping di sini. Nah, barangkali ada janda-janda boleh. Tapi jangan janda-janda tua. Mau janda-janda tua. Saya mau janda-janda muda yang bisa membatalkan wudhu. Bercanda. Maka saya dari dulu bisa berdiri apa pula. Kita langsung mulai ya. Masya Allah, sesuai ya. Tekan-tekannya. Iyalah. Alhamdulillah. Judul pengajian kita yaitu adalah meneladani akhlak dan pandangan politik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahas tentang politik bahaya, apalagi di Indonesia. Kalau kita bahas sesuai kesukaan mereka berkata Ustaz ini mantap. Tapi kalau kita bahas tidak sesuai mereka bilang Ustaz ini jangan diulang lagi. Serba salah kita. Benar kan? Tapi saya akan sampaikan semua. Mau tidak mau harus tahu politik tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
saya akan buka acara ini dalam lantunan bacaan ayat Al-Quran. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang memang banyak hutang. Allah. Ya Allah, banyak hutang, banyak kredit. Naikilah suaranya. Allah. Bisa? Macam kayak gini. Allah. Bisa? Kita tolong ketika saya lagi ceramah, jangan ada di antara jemaah yang lagi sedang makan. Mengapa? Khawatir saya ikut lapar juga. Tapi alhamdulillah ada makanan di sini. Lapar saya sebenarnya. Tadi saya nyampe dikasih makan di dalam. Saya bilang, banyak makan tadi. Kalau saya makan pasti nanti mau satu persatu. Saya berkata ke Kek, kamu terima kasih. Pas mereka bangun langsung saya ambil. Nah, lumayan ini, enggak. Dan walaupun kecil, kita harus mensyukuri nikmat apa yang ada, apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan artinya makanan yang di dalam tidak enak, enggak. Semua makanan yang di dalam itu enak, tapi lebih enak kalau dibungkus. Mobil saya di sana. Maksud saya, alhamdulillah, tak paham innalillah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu terpaksa. Naiklah suaranya Allah. Gitu. Allah. Yang naik itu suaranya, bukan ini. Sengaja saya membawa ceramah kayak gini. Ceramah ini harus hibur, harus ketawa. Mengapa? Karena saya sudah tahu emak-emak yang datang di sini akan sudah tersiksa dalam rumah tangganya. Makanya kalau datang di sini harus bahagia, harus ketawa. Benar Ibu? Ibu bahagia, saya yang sedih. Kenapa sedih? Jauh. Habislah uang saya di tol. Dari Bogor, dari masuk tol ini kok nggak sama. Saya bawa asisten sendiri. Mengapa datang sendiri? Karena saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini cuma hanya orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran. Lalu kata ayah saya, siapapun yang mau mengundang engkau enggak usah pakai tarif, enggak usah. Datang aja. Tapi kata hati saya, kalau dikasih pajak, diundang lagi, saya datang. Tapi kalau dikasih tipis, langsung saya jawab, saya tidak bisa datang itu. Sibuk saya. Sudah paham maksud saya? Awas kalau tidak tahu ya. Jauh-jauh datang dikasih tipis. Nun. Wal qalami wa ma yasturun.
Inna wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau lah yang layak yang harus dipuji. Siapa di situ? Yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Muhammad Maulaya salli wa sallim abada ala habib. Engkaulah yang layak yang harus dipuji. Di situ siapa? Nabi Muhammad. Apa artinya Muhammad? Banyak orang sekarang yang tidak ngerti apa arti dari sebuah nama Muhammad. Muhammad ini artinya yaitu adalah likai yuhmada fis samai wal ardh, supaya terpuji di langit dan di bumi. Bayangkan, kalau yang ada di bumi yang sholawat terhadap Nabi Muhammad siapa? Kami sebagai manusia. Kalau yang di atas yang di langit, yaitu adalah yang bersolawat kepada Nabi siapa? Para anbiya dan para rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas-jelas saya dalam ayat bunyinya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama malaikat, mereka juga bersolawat kepada Nabi. Lalu kemudian kami juga harus bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau sholawatnya dari Allah bersama malaikat untuk Nabi, itu namanya yaitu adalah bahasa Arab as-salamu alaihi, pujian. Apa namanya? Kalau sholawat dari kita namanya doa. Apa namanya? Kalau dari Allah bersama malaikat namanya apa? Kalau dari kita berharap Nabi apa namanya? Maka bunyi sholawat kita yaitu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah perbedaan sholawat kita dengan sholawat para anbiya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa fungsinya sholawat ini? Tak ada di zaman Nabi sholawat 100 kali 10.000 kali, tidak ada itu. Jangan bikin sesuatu hal-hal yang baru. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aulan nasi bihim malakatan alaihi salatan." Orang yang selalu bersolawat. Ibu-ibu baliklah ke rumah sambil masak bersolawat kayak gini. Salawatullah Ibu-ibu zaman dulu mereka bersolawat sambil masak, benar kan? Makanya makanannya itu membawa keberkahan. Makanya anaknya bisa jadi alim ulama,
bisa jadi ustaz-ustaz. Walaupun tak jadi ustaz, tak jadi alim ulama, tapi bisa sukses dalam kehidupannya. Tak banyak musuh, tak banyak nyogok-menyogok. Itulah ibu. Makanya mereka itu dulu bersolawat sambil masak. Kalau sekarang benar kan ibu? Kok bisa saya tahu? Karena yang nonton live TikToknya mereka saya. Makanya ibu-ibu follow lah saya. Nama saya di Instagram. Nah, ini nama saya. Ini dihapus. Nama saya Abdul Basit _Muslim. Itu yang followersnya Nabi itu selalu menyesuaikan. Dan Nabi itu, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau duduk sama orang kaya, kelihatan orang kaya. Duduk sama orang miskin, kelihatan miskin. Duduk sama orang pejabat, beliaulah kelihatan yang paling utama. Artinya apa? Ibu-ibu harus menyesuaikan sesuai kondisi. Saya ibu karena pengajian pakai jubah. Coba kalau bukan pengajian. Saya kemarin ada di Semarang. Isi pengajian di Semarang. Pas mau terbang, naik pesawat, saya pakai jeans. Jeans, pakai jas, pakai kacamata. Bumi jangan kembali, semua pramugari dengan saya kayak gini. Dia kayak gini, saya kayak gini. Saya kalau terbang tak pakai jubah, selalu pakai jeans. Makanya ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Kalau ada yang kenal, Ustaz Abdul Basit ya? Enggak. Ini siapa? Saya ini orang Cina baru mualaf. Saya suka menyesuaikan. Kalau pengajian pakai ini. Kalau bukan pengajian saya suka pakai jeans. Kalau tidak percaya sama saya, follow Instagram saya. Ganteng sekali. Masya Allah. Ini bukan sombong. Kan namanya laki-laki, berarti kan? Nah, harus menyesuaikan. Tapi kalau kita ibu kalau ingin kelihatan cantik, duduk sama kawan yang agak-agak gosong. Serius ibu, supaya kelihatan cantik. Jangan duduk sama artis. Kalau ibu, nama kita artinya apa? Dua gigi ini nampak, yang di atas sama yang di bawah. Ini, kayak ini. Nabi kalau senyum kayak ini. Kita kalau senyum apalagi orang-orang yang punya jabatan lalu sombong. Kita jawab, Assalamualaikum Pak, dia sombong. Tidak ngapain giginya. Dia sangka kalau kita salaman butuh sesuatu sama dia. Saya tak butuh dengan engkau lah yang butuh sama kita. Benar kan ibu? Sebelum dicoblos, ayolah pilih saya. Di dalam dipilih, dia tak ngaku engkau ini siapa. Benar kan? Makanya kalau engkau dapat nikmat harus sadar diri dan harus rendah hati. Jadilah kayak Nabi. Nabi itu kalau datang ke suatu tempat selalu senyum. Selain senyum, Nabi itu selalu salaman. Ini pas saya datang ke pengajian ini, saya pas mau naik di sini, ada yang senyumin saya, ada yang gini. Nabi saya, apa salah saya? Suruh siapa mereka undang orang datang? Nah, senyumlah. Yang kedua, sering-sering salam. Sekarang banyak orang yang tidak salam. Lalu apa fungsinya pengajian macam kayak ini yang banyak ini? Fungsi pengajian itu adalah mengamalkan. Nabi itu pernah bertamu di salah satu rumah temannya dia. Nabi datang tutup pintu rumah. Assalamualaikum. Penghuni rumah mendengar tapi tak buka. Assalamualaikum. Dia mendengar tapi tak buka. Assalamualaikum. Sampai ketiga. Dia mendengar tapi tak buka.
Ketika yang keempat, Nabi sudah mau cabut, ternyata dibukalah pintunya. Kata penghuni rumah, "Tafadhal ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kenapa engkau minta buka pintu dari awal? Apakah engkau ini sibuk? Apakah engkau ini lagi tidur?" Kata penghuni rumah aman, "Ya Rasulullah, saya sengaja tak buka pintu rumah dari awal salaman engkau. Mengapa? Karena saya harap doa dari engkau." Artinya salamnya itu adalah doa. Bayangkan ibu, salam itu artinya Assalamualaikum, selamat bagi engkau, warahmatullah, berkah bagi engkau, wabarakatuh, berkah bagi engkau. Itulah artinya salam. Sekarang banyak orang yang salaman sama saya lewat WA ini. Aswarbe. Saya jawab warwimur. Apa artinya aswarbe? Saya tak paham. Saya bukan orang Indonesia asli. Saya lahir di Mekah, belajar di Mekah, besar di Mekah, semua di Mekah. Keluarga saya pun ada di Mekah. Saya di sini cuma sendiri. Marilah kita bersama. Jangan salaman aswarbe. Apa salahnya kamu kalau mengirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Itu bagus kok. Dan salam itu terbagi tiga. Ada salam yang harus dijawab, ada salam yang tidak boleh dijawab, ada salam yang tidak ingin didengarkan oleh kita. Pertama, ketika saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam yang tidak boleh dijawab. Kapan? Ketika lagi sedang sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada jamaah Indonesia mau lewat di depan kita. Kalau menurut ilmu fikih, kalau ada orang mau lewat di depan kita, kita harus sukai dia. Pas dia mau lewat, saya harus sukai dia kan? Pas saya gini, dia malah salaman. Waalaikumsalam. Ya saya, Ustaz ada di sini, batallah suara saya. Saya ada di sini. Nah, salam yang ketiga yang tidak ingin didengarkan oleh kita. Kapan? Ketika kita lewat kuburan lalu berkata Assalamualaikum ya ahli dia. Tiba-tiba ada suara yang bunyinya kayak gini. Kira-kira ini didengarkan tidak? Nah, inilah tentang akhlak. Sering-sering senyum. Sering-sering senyum. Nah, yang kedua sering-sering Nah, lalu kemudian ada adabnya juga kalau mau salaman. 3 orang yang harus diakui oleh kita sebagai orang tua. Pertama, guru. Kedua, orang tua. Ketiga, mertua. Siapa? Ulangi lagi. 3 orang yang harus diakui oleh kita sebagai orang tua kita. Pertama, kedua, ketiga. Kalau ibu ini ajarkan ke anaknya, upin-upinnya, oke? Kalau ibu bertemu sama orang tua, mertua, guru, maka salamannya bukan kayak gini. Sini bang. Halo. Untung abang ada di sini, jadi saya bisa kasih contoh. Mudah-mudahan abang insya Allah banyak bininya. Tidak perlu. Tahu tuh dia. Istrinya ada di sini. Tenang aja, santai kawan. Kalau jumpa sama orang tua mertua ataupun jumpa sama orang biasa, tata cara ada bersalaman sama orang muslim kata Nabi, bagi muslimaini tidak ada 2 orang muslim. Kalau ada 2 orang muslim yang tamiyani bertatap muka dulu. Syarat salaman bertatap muka muslim. Kedua bertatap muka. Ketiga fayat tasawufahani. Kalau salaman harus sempurna. Ini sama ini harus berjumpa. Kayak gini. Ini banyak orang yang salaman sama saya kayak gini. Pas dia kayak gini, saya kayak gini. Ada juga yang salaman ujung jari. Bukan. Mana sih? Ini bukan salaman. Ini namanya ngasih amplop. Dan saya tak menerima amplop, langsung transfer. Nah,
Kalau jumpa sama orang kayak ini, selama ini jumpa, senang, bertatap muka. Ini banyak orang yang salaman sama saya sudah pendek, pesek, hitam, mentang-mentang punya jabatan, salaman sama saya. Apa Ustaz? Sehat Pak? Dia tengok sana, saya di sini. Itu sombong. Benar kan Ibu? Lalu kayak gini. Ada tuh. Sifat orang sombong ini sudah diangkat dari para pesek. Nah, kalau jumpa sama orang tua, mertua, guru kayak gini. Nah, saya cium, antum jangan cium juga. Berarti kita ciuman. Ini contoh saja. Oh, giliran bahas ini sama jamaah langsung ketawa. Ciumlah di sini. Kalau ciumannya di sini, apa? Kalau ciumannya di sini namanya ta'adduban, penghormatan. Apa? Kalau ciumannya di sini namanya tabarrukan. Apa? Bahasa Indonesianya minta berberkah. Nah, kayak gini contoh. Antum udah cium. Sini. Nah. Mau bilang akan kita dulu. Terima kasih. Semoga anaknya bisa menjadi seperti Ustaz Abdul Somad. Amin ya Rabbal. Nanti ibu, kalau ingin uangnya cari dari suaminya, baliklah ke rumah, ciumlah di sini, ciumlah di sana. Serius Ibu? Kan sudah halal, benar kan? Ini saya tahu apa benar? Dan Ibu, kalau minta uang, jangan minta dari suami, minta dari Allah lewat telinga suami. Beda Ibu, coba Ibu kita mana uang. Dia tidak akan kasih. Coba kalau Ibu duduk sama suaminya di satu ruangan, lalu Ibu berdoa kayak ini. Ibu duduk di depan telinganya dia. Ini suaminya kan? Lalu Ibu kayak ini. Ya Allah, uang jajan saya sudah habis. Tolong carikanlah ya Allah. Serius Ibu? Kok bisa saya tahu? Karena ibu saya kalau minta uang dari ayah saya itu kayak ini. Dia tak minta langsung, ada uang, ada duit. Enggak, dia minta dari Allah lewat telinga suami. Amalkanlah ini. Bisa. Nah, inilah adabnya salam. Lalu kemudian akhlak yang ketiga. Waktu saya ceramah di sini sampai jam 11. Berarti kurang berapa menit? 3 menit, lalu saya duduk. Kurang? Undang lagi lah. Enggak kali. Ini sudah dikasih tanda, artinya cepat. Itu artinya tanda kan? Itu harus ngapain? Baik-baik. Ngajak saya dari Jumat. Berselawat. Oh, pikirannya ke sana terus. Nanti kalau diajak ke sana baru tahu. Ke sana. Oh, pikirannya kemana-mana. Akhlaknya Nabi, bayangkan Ibu, Nabi itu romantis sama istrinya. Kok bisa? Karena Nabi itu tipe orang yang suka kita bikin romantis. Nabi itu romantis loh. Nabi itu bukan cuma hanya pengajian, zikir, sholawat, ngaji, enggak. Nabi itu romantis. Saking Nabi romantisnya sama istrinya, Nabi balik dari masjid pagi-pagi, balik ke rumah, lalu Nabi bertanya kepada istrinya, wahai Siti Aisyah, adakah sarapan pagi ini? Kata Siti Aisyah, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada. Kata Nabi apa? Idzan ana shaim. Kalau begitu tidak ada sarapan, berarti saya puasa saja.
Artinya Nabi memahami kondisi istri. Coba kalau kita balik dari luar Pak. Sayang, ada sarapan tidak? Kata istri apa? Bukan tidak. Tengok itu dapur sendiri. Buka mata sendiri. Tengok itu. Ada kan? Tidak ada kan? Artinya apa? Capek saya hari ini. Artinya saya lagi head saya. Apa hubungannya masak dengan head? Benar kan Pak? Sama berarti gitu. Dan ibu itu kalau berantem sama suaminya, jangan sedikit kayak ini. Ceraikan saya. Ya udah pulang. Maksud lo baru kau rasa. Makanya belajarlah romantis. Dan Nabi itu ibu saking romantisnya sama istrinya. Nabi tahu kapan istrinya senang, kapan istrinya lagi marah. Bayangkan dari apa? Ada yang tahu? Kalau Siti Aisyah berkata, wa Rabbu Muhammad, demi Allah dan demi Nabi Muhammad, itu tandanya bahwa istrinya lagi sedang senang. Tapi kalau Siti Aisyah berkata, Allahi wa Rabbu Ibrahim, demi Allah dan demi Nabi Ibrahim, itu tandanya istrinya lagi sedang marah. Kita juga tahu sebagai laki-laki kapan istri marah, kapan istri tidak marah. Istri marah kapan? Kalau tidak pakai make up. Benar kan Pak? Dia pakai make up kalau datang ke pengajian doang. Tapi kalau di rumah, macam kawan kita, ngeri. Sudah di sini putih, sini hitam ini, dan di sini itu berbulu. Hampir diajak main bola. Nah, Nabi Siti Aisyah itu ibu saking putihnya, Nabi itu Siti Aisyah itu istri sifat yang soleha. Sifat istri yang soleha yaitu adalah yang pertama langsing, bukan langsung. Apa artinya langsing? Yaitu adalah kurus. Buktinya Nabi lagi di depan Masjid Nabawi, di depan rumahnya ada orang-orang yang lagi main isma. Lagi main mereka. Nabi tak larang ke mereka, hei, jangan main. Enggak. Nabi berkata kepada Siti Aisyah, sini, mau tengok enggak? Nah, ketika Siti Aisyah berkata, iya mau tengok, nah dia bersandar di sini. Artinya dia ini. Coba ibu balik ke rumah, bisa saja begini ya? Pasti dia jatuh. Kenapa? Karena ibu sudah bukan langsing lagi. Maksud bercanda ibu, bercanda. Nah, lalu kemudian saking Nabi romantis terhadap istrinya, Nabi memanggil istrinya dengan gelar, ya Humairah, wahai yang ada kemerah-merahan di sini. Bayangkan itu menunjukkan Siti Aisyah itu putih, di sini putih, di sini putih, di sini putih. Dan di sini merah kita. Di sini putih, sini dan di sini juga hitam. Nah, kok bisa saya tahu? Karena rata-rata berbuat sekarang beda di foto, beda di kalau di foto, ya Allah, pas dia gini nampak putih banget. Tapi coba kalau diajak ketemu bersama, ketemu dia langsung tunjuk tangannya. Nah, dari mana saya tahu? Karena saya sering berjumpa sama nenek. Bercanda ibu. Politik sudah, akhlaknya sudah. Yang terakhir, yaitu adalah tentang Nabi berdoa. Kita tolong ini sampaikan ke imam-imam. Tolong kalau lagi berdoa, doanya itu harus jelas. Jadi sekarang banyak orang yang doanya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kata jemaah yang di bawah, amin.
Banyak yang kayak gini. Benar kan Ibu? Ada juga yang bimbing zikir kayak gini. Ilah Allah. Terus tumaikan apa yang dia baca? Kalau mau bimbing zikir, bimbinglah dengan cara yang tenang. Banyak orang yang bimbing zikir setelah selesai sholat kayak gini. Setelah itu, banyak tidak? Kalau mau bimbing zikir, yaitu adalah harus benar-benar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Ini bagus dalam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Nah, ini lihat, ini yang terakhir. Oh, sudah selesai. Nabi kalau berdoa macam kayak gini. Nabi kalau berdoa, ulama mengatakan, ini kenapa ini? Kenapa itu? Pikirannya kemana? Hello. Memang ibu-ibu ini kadang soleha, kadang soleho. Lebih banyak solehanya atau solehonya? Di sini, coba kalau keluar dari pengajian ini. Dari mana saya tahu? Karena saya tengok mereka. Nah, paling tidak itu. Dan ulama mengajarkan, kalau mau berdoa, posisi tangan boleh dengan tiga. Boleh gini, boleh gini, boleh gini. Nabi kalau berdoa kayak gini. Bayangkan ibu, Nabi kalau berdoa kayak gini. Allahumma bifna, Allahumma bifna, Allahumma bifna. Bayangkan, ketika Nabi berdoa kayak gini, kata sahabat-sahabat yang ada di bawah, hatta yura bayadul bidayhi, sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan putih ketiaknya Nabi. Itu menunjukkan jubahnya Nabi itu tak sama seperti jubah kita. Jubah Nabi dari sini ke bawah, dari sini ke bawah, dari sini ke bawah. Makanya ketiaknya Nabi itu kelihatan ketika Nabi berdoa kayak gini. Dan ketiknya bersih, putih, beda dengan sudah hitam, gosong seperti kumpul kurma. Lalu kayak gini. Lalu datang ke masjid. Gimana kita mau khusyuk kalau ketiknya bau? Salah satu cara supaya kita bisa khusyuk dalam masjid, ketek kawan kita itu harus bersih dan karpet juga harus harum supaya pas sujud Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Itu kalau karpetnya harum dan ketek kawan kita bersih. Coba kalau dua-duanya harum, gimana sujud kita? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Benar kan Ibu? Dari mana saya? Karena saya pernah berjumpa. Nabi saya, Allah. Nah, kalau mau berdoa kayak gini, kalau bukan kayak gini, kalau bukan kayak gini,
Ibu kalau mau kayak gini seperti Nabi, boleh, asal jangan terlalu lama. Jadi pasah. Nah, ulama mengajarkan gini. Kita kalau berdoa bukan gini. Kita gini. Amin. Kalau doa imam agak panjang, benar kan? Benar atau tidak? Kok bisa saya tahu? Karena saya pernah jadi salah satu di antara jemaah. Imamnya lagi panjang doanya, Bang susah ini. Saya tak langsung dari Ustaz. Saya juga pernah bandel. Kita ini jelas, kadang mereka, kadang saya. Tak ada di antara kita ini yang malaikat Ustaz. Meskipun saya ini kadang malaikat, kadang saya. Tapi lebih banyak malaikatnya apa setan? Alhamdulillah, itu juga setannya. Bayangkan ibu, jangan sangka saya lah yang paling baik di antara jemaah. Saya lah yang paling suci. Saya ngaku diri sendiri. Saya ini yang paling banyak dosa di antara jemaah. Kok bisa saya berkata ini supaya jemaah tidak tersinggung dengan ceramah saya? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau memang saya ini banyak dosa, kenapa saya berkata gini? Karena saya setiap 3 hari naik pesawat. Di pesawat ada pramugari, pakai pendek, sini pendek, dilihat haram, enggak dilihat kapan lagi. Untung saya pakai kacamata hitam, jadi dia tak tahu saya lihat kemana. Padahal dalam kaca ini, saya bukan malaikat, saya manusia. Kadang malaikat, kadang saya. Alhamdulillah bertemu saya sama setan-setan bercanda dulu supaya cair ceramah ini, maka harus dibawa dengan lucu-lucuan. Politik sudah, akhlak sudah, dan banyak pembahasan yang belum saya bahas, yaitu adalah bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi ketika Nabi dikasih makanan tidak enak, bagaimana Nabi ketika diejek di depan Nabi, banyak yang saya sampaikan. Tapi karena waktu saya sudah habis, maka saya tutup acara ini. Sebelum saya tutup acara ini, ada hadiah dari jemaah. Kalau ibu ingin mendengar ceramah-ceramah saya di hari kemudian, ya maka kuncinya adalah saya. Saya datang sendiri, nggak apa-apa. Tak pakai nah. Yang penting ada parkir untuk saya. Tapi kenapa parkir saya ini kecil dan agak-agak sempit? Nah, ibu yang bisa hafal lagu keluarga tentang Nabi di sini. Ada yang hafal lagu tentang keluarga Nabi? Yang bunyinya ini, Abdullah sudah. Ada yang hafal? Satu sana. Yang hafal di sini. Yang kedua, ayo ibu supaya dapat hadiah. Lagu yang kedua yaitu adalah tentang keturunannya Nabi. Berapa anak-anak Nabi? Saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada, saya yang ambil hadiahnya. Siti, lorong, tidak ada yang hafal. Hafal tidak ibu? Tidak ada yang muncul. Nah, sini bu. Sini. Tapi saya minta dari mama. Oh ini anaknya Pak. Memang ibu ini. Ini satu. Yang kedua, ibu butuh 1 orang 2 orang. 6 orang. 6 orang. Ini 1, 2. Ayo ibu. Gak apa-apa ibu. Yang kedua tentang anak-anak Nabi.
Pertanyaan yang ketiga untuk orang ketiga, yaitu adalah bagaimana Nabi berdoa. Sudah saya sampaikan tadi. Yang keempat, Hari Ibu, bagus loh ini door prize-nya. Kita sisihkan yang terbagus door prize-nya. Mari kita jawab pertanyaan Ustaz. mari saya butuh 6 orang. Mari Bu, apa saya pilih saja? Saya. Ini tidak ada yang mau. Naik, saya pilih ya. Kedua, mari ketiga. Mana orang ketiga? Coba dulu lah Ustaz, pertanyaannya Ibu Ustaz. yang ketiga, sini Bu. Sebentar, munculkan 6 orang. Yang agak kita. Mari. Saya di situ saja ya. Ini Ya, ketiga. ya. Keempat di mana? Saya tunjukkan ya. Yang pakai coklat, yang lagi bisik-bisik. Mari Ibu. Ambil, sini. Sini ya, itu, sini. Iya itu. Iya nggak apa-apa, maju aja. Ayo Ibu. Barangkali ada pertanyaannya di luar dari muda Ini kan ya. Bapak. Yang di belakang ibu sebenarnya. Tapi nggak apa. Empat, kelima, 5. Saya pilih ya. Mana yang lipstick atau tebal di sini? Bentar ya. Kita lihat. Yang di belakang. Lagi pakai lipstick semua nih kan. Oh, yang di belakang itu. Nah, sini. Sini Kak. Sini Kak. Iya, ayo sini. Yang mana Ustaz? Oh, bawa anak. Ayo. Iya. Yang lain ayo. Yang kelima. Yang merah ibu. Sini Bu. Iya ibu. Kerudung merah. Tak mungkin kipas ya ibu. Iya. Yang kelima, yang keenam. Nggak apa-apa. Mari ibu, sini ibu. Sudah selesai ibu. Saya sudah lapar ibu. Yang kelima, yang keenam di mana? Ya oke. Ini. Iya. Siji, loro, telu, 4, 5, 6. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Mari Bu. Oh, mari silakan. Sini, nah, sini. Sini deh. Sini Bu. Pertanyaan pertama, sebutlah keluarga Nabi melalui lagu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Ya. Ya, hadiahnya disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Taklim Azharo. Langsung sana, ambil hadiahnya. Ya, oke. Terima kasih. Yang kedua, sebutlah berapa anak-anak keturunan Nabi melalui lagu. Saya nggak bisa nyanyi, Ustaz. Oh, udah, saya dapat hadiahnya. Ini nyala? Saya sebutin tapi jangan pada laku ya. Tak nyala ini ya? Ikutilah saya ibu. Walaupun ibu tak hafal, yang penting mulutnya bergerak. Ikutilah saya aja. Ayo. Anak-anak Nabi, anak 7 orang. Bukan ada. Anak-anak Nabi. Ibu tak harus bersuara, yang penting mulutnya bergerak. Ini. Serius, bagaimana ibu? Selalu lama ibu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ibu, terima kasih Bu. Silakan. Langsung balik ibu, hadiahnya saya ambil. Nah, ada 3 orang yang harus
harus diakui oleh kita sebagai orang tua? Siapa aja ibu? Guru, Tolong dikeraskan suaranya. guru, orang tua, mertua. Tepuk tangannya. Terima kasih. Nabi memanggil istrinya dengan gelar apa artinya Humairah? Yang merah-merahan, yang di sini putih. Ayo, pipinya putih. Terus, tangannya putih, pipinya putih, kakinya juga. Oh, tepuk tangannya. Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 posisi ketika kami berdoa. Pertama, bagaimana? Coba angkat tangannya. Pertama, kedua, ketiga, itu tata ulama mengajarkan. Kalau kita berdoa gimana? Gini. Coba gini. Coba sebut amin, amin. Tepuk tangannya. Terima kasih. Nah, yang terakhir. Yang terakhir dapatkan gede bisa. Pertanyaannya mana buka? Nabi buka. Mana Nabi buka? Nah, kapan Nabi tahu bahwa ini istrinya lagi sedang marah atau lagi sedang senang? Dikerasin. Kalau istrinya bersumpah, apa? Kami yang jawab dulu saya. Satu lagi loh, permintaan panitia nanti. Ibu bisa sholat? Mereka, yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Kapan Nabi tahu bahwa istrinya lagi sedang marah? Kalau bersumpahnya bunyinya kayak gini. Wa Rabbu Ibrahim. Kapan istrinya lagi senang? Kalau bersumpahnya bunyinya kayak gini. Wa Rabbu Muhammad. Ulangi lagi. Kalau senang? Kalau lagi marah? Masya Allah. Tepuk tangannya. Mudah-mudahan ibu insya Allah mendapat cincin yang banyak. Ini cincinnya sudah banyak. Coba berapa cincin? Satu lagi Ustaz. Ada lagi. Ini mendapat batangan emas. Yuk dengan satu suara yuk. Nah, Jadi ini memang ada dari jamaah. Cincin emas atau apa ya Bu Ani? Kalau emas. Tapi bertanya agak sebentar dikit kali ya Ustaz. oke. Ditambahin jenis-jenis salawat sama pertanyaannya. Selain yang spesial ditambahin jenis-jenis salawat. Jenis salawat ini banyak sekali. Boleh dengan salawat kayak tadi, boleh juga dengan Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu salawat. Boleh juga dengan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Ada juga yang bunyinya cuma hanya Muhammadur Rasulullah. Ada juga yang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga yang selawatnya kayak gini. Tala'al badru alaina min thaniyati boleh kayak gini, boleh juga kayak gini. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu indallah inna muslimin ila madjahu bin nabiya banyak jenis-jenis sholawat, maka boleh bersolawat dengan apa yang kau suka. Itulah. Pertanyaannya apa Ustaz? Pertanyaan kepada yang terhormat, apa fungsinya kita bersolawat? Ayo Ibu, yang mana nih? Kalau sepatunya tadi malu-malu sekarang banyak loh. Nah, ibu, gini, emasnya sebagai nanya untuk saya. Tadi kan nggak mau. Oh ya Ustaz, malu-malu tadi. Untuk saya aja ibu, boleh? Boleh ibu, supaya saya bisa ikat lagi ibu. Ini kalau untuk perempuan Ustaz. Ya nggak apa-apa, saya kasih ke istri saya. Siapa ini buat Ibu Ali? Ibu sama Ali. Ya, jadi ada emas, insya Allah. Ibu sudah dapat emas yang ada di rumah Mas Abdurrahman. Mas Hermanto. Nah, apa fungsinya bersolawat? Supaya tidak nanti bersama-sama dan bermanfaat. Terus, Ya untuk ketenangan kita di dunia di akhirat. terus, Terus untuk masuk surga. terus Banyak. dijemput sama Nabi, dilindungi sama Nabi, diutamakan oleh Nabi. Banyak. Tepuk tangannya. Bagaimana Ibu Ali? Wah, masih ada tersudit kayaknya. Memang. Dapat gede sana. Iya. Emas berapa kilo yang ada di rumah? 80 kilo. Dapat kilo ya emasnya. Masya Allah. Saya datang ke acara ini ada rasa bahagia, ada rasa juga sakit hati. Bahagia jemaahnya mantap. Sakit hati ternyata yang dapat hadiah bukan saya. Untuk Ustaz ada yang spesial ya. Sudah Bu? Ayo Bani silakan. Masya Allah. Silakan Ibu, terima semoga berkah. Ya. Makanya Ibu. Iya, sama-sama. Sholawat, mau sholawat? Sini Bu. Yuk, sholatullah
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sudah selesai saat untuk acara surprise-nya. Alhamdulillah, Ibu, sekaligus Pak Ustadz akan memberikan doa penutup juga. Ayo, angkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu المرسل الله وسهل لي أمري وهيئ له سهاكامي يا الله واجعلنا من أهل القرآن جلك الأحكام سببي أهل القرآن وارفع اللهم مقامنا وشأننا ودرجاتنا أنت تكلم درجة أنت وكامي يا الله بلغنا زيارة بيتك الحرام سميت الأحكام كتنسجي مكة bersama beserta keluarga kami ya Allah. Wa'atina husnul khitam, majikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah fi ahsani maqam, di tempat yang paling mulia yaitu adalah di kota Madinah. Bersama siapa, di samping siapa, ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم